Bayangkan, setelah bertahun-tahun kerja keras di negeri orang, seorang TKW pulang kampung dengan membawa uang ratusan juta hasil jerih payahnya. Tapi bukannya hidup enak, rumah megah, atau usaha besar, dia justru tinggal di kandang ayam yang bau dan reot. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan membahas kisah nyata yang penuh emosi, kontroversi, dan pastinya bikin kalian tercengang. Jangan lupa siapkan hati kalian, karena cerita kali ini benar-benar di luar dugaan. Siti Aminah hanyalah seorang gadis desa biasa dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu orang tua di sawah, menimba air, hingga ikut menjaga adik-adiknya. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang kadang menjual kue di pasar untuk menambah penghasilan. Hidup di desa sebenarnya damai, tetapi penuh keterbatasan. Listrik sering mati, jalanan masih berbatu, bahkan untuk makan sehari-hari kadang mereka harus berutang di warung. Siti tumbuh dengan tekad yang kuat. Ia tidak ingin keluarganya terus-menerus hidup susah. Di usia 21 tahun, ketika teman-temannya sibuk menikah atau bekerja di pabrik, Siti mengambil keputusan besar. Ia mendaftar sebagai TKW ke Malaysia. Keputusan itu sempat ditentang ibunya yang khawatir akan keselamatan anak perempuannya di negeri orang. Nak, kerja di luar negeri itu tidak gampang. Banyak yang pulang menderita, ada yang disiksa, ada yang tidak digaji. Begitu nasihat ibunya. Namun Siti tetap teguh. Ia meyakinkan keluarganya bahwa ia tidak takut susah. Kalau terus di sini, Bu, kita tidak akan maju. Aku ingin membangun rumah untuk bapak dan ibu. Aku ingin adik-adik sekolah sampai sarjana. Aku rela jauh, asal keluarga bisa bahagia. Jawabnya penuh semangat. Akhirnya, dengan berat hati, keluarganya mengizinkan. Proses keberangkatan pun dimulai. Dari membuat paspor, mengurus kontrak kerja, hingga menjalani pelatihan singkat. Di hari keberangkatan, Siti menangis di bandara. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah tak ingin lepas. Doakan aku, Bu. Aku pasti berhasil, katanya sambil menahan tangis. Sesampainya di Malaysia, kenyataan tidak seindah bayangan. Pekerjaan yang ia jalani sebagai asisten rumah tangga sangat berat. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah besar, mencuci pakaian seisi keluarga, memasak, dan terkadang menjaga anak majikannya yang masih kecil. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Tidurnya hanya beberapa jam, itu pun di kamar kecil sempit di dekat dapur. Makanan yang ia dapat pun seadanya. Kadang hanya nasi dingin dan sayur sisa. Siti sering menahan lapar, tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia selalu berkata, "Aku kuat. Aku harus bertahan. Ini semua demi keluarga di kampung." Banyak teman sesama TKW yang akhirnya menyerah, kabur dari majikan, bahkan ada yang mengalami kekerasan. Namun Siti tetap tegar. Ia tahu, kalau ia pulang dengan tangan kosong, semua mimpinya akan sirna. Tahun demi tahun berlalu. Setiap bulan, gaji yang ia terima sebagian ia kirim ke kampung. Kadang untuk membiayai adik-adiknya sekolah, kadang untuk kebutuhan sehari-hari orang tuanya. Sisanya ia tabung dengan hati-hati. Ia menolak godaan teman-temannya yang suka belanja barang-barang mewah atau jalan-jalan di kota. Aku kesini bukan untuk foya-foya. Aku ingin punya masa depan. Begitu prinsipnya. Meski sering sakit karena kelelahan, Siti tidak pernah izin pulang. Ia menahan rindu bertahun-tahun lamanya. Bahkan saat ayahnya sakit parah, ia hanya bisa menangis lewat telepon karena majikannya tidak mengizinkan pulang. Sabar, Nak, terus bekerja. Doakan bapak cepat sembuh. Ucap ibunya di seberang telepon, menenangkan hati Siti. Setelah 7 tahun penuh perjuangan, akhirnya tabungan Siti mencapai angka yang fantastis, lebih dari 300 juta rupiah. Jumlah yang bagi sebagian orang mungkin biasa saja, tetapi bagi keluarga desa seperti mereka, itu adalah rezeki luar biasa. Siti mulai membayangkan rumah megah dengan cat warna cerah, lantai keramik berkilau, serta pagar kokoh di depan. Ia ingin membangunkan kamar khusus untuk orang tuanya,
supaya mereka bisa beristirahat nyaman di usia senja. Ia juga ingin membuat warung atau usaha kecil, agar ibunya tidak perlu lagi berjualan kue keliling pasar. Malam-malam panjang di Malaysia ia habiskan dengan bermimpi. Membayangkan pulang kampung dengan membawa koper besar, disambut keluarga dan tetangga yang bangga melihat kesuksesannya. Aku akan buktikan bahwa pengorbananku tidak sia-sia, gumamnya berulang kali. Hari yang dinanti pun tiba. Kontrak kerja terakhirnya selesai, dan ia memutuskan pulang untuk selamanya. Hati Siti berdebar-debar ketika pesawat yang ia tumpangi mendarat di Bandara Indonesia. Air mata jatuh begitu saja. Akhirnya, aku pulang juga, katanya lirih. Di kampung, kabar kepulangan Siti sudah menyebar. Para tetangga berbondong-bondong menunggu. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang berbisik-bisik penuh gosip. Wah, katanya bawa uang ratusan juta. Nanti pasti bikin rumah besar, ujar salah satu tetangga. Di dalam hati, Siti merasa bangga sekaligus haru. Ia berhasil melewati semua penderitaan di negeri orang. Kini waktunya ia menikmati hasil jerih payah. Namun tanpa ia sadari, kepulangan itu justru menjadi awal dari sebuah kisah tak terduga. Kisah yang akan membuat hidupnya berbalik arah dengan cara yang paling pahit. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Setelah 7 tahun penuh air mata, keringat, dan rindu, Siti Aminah menapakkan kaki kembali di tanah air. Ia menenteng koper besar, tas berisi hadiah untuk keluarga, dan tentu saja, tabungan hasil kerja kerasnya yang mencapai ratusan juta rupiah. Tangannya gemetar saat keluar dari bandara. Bukan karena takut, tetapi karena haru. Matanya langsung mencari sosok yang paling ia rindukan. Dan benar saja, di kejauhan ia melihat ibunya berdiri sambil melambaikan tangan, dengan air mata mengalir deras di pipinya. Ibu, suara Siti tercekat. Nak, ibunya langsung memeluknya erat, seolah tak ingin melepas lagi. Pelukan itu membuat semua penderitaan 7 tahun seakan hilang begitu saja. Tak hanya ibunya, adik-adik, paman, bibi, hingga tetangga ikut datang menjemput. Rombongan cukup besar memenuhi pintu keluar bandara, membuat orang-orang lain menoleh penasaran. Ada yang bersorak, ada pula yang mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Perjalanan pulang ke kampung pun penuh cerita. Di dalam mobil, ibunya tak henti-henti mengusap punggung Siti, memastikan anaknya benar-benar ada di sisinya. Adiknya, yang kini sudah remaja, tak berhenti bercerita tentang kehidupan di kampung. Semua tampak begitu bahagia. Begitu sampai di desa, sambutan luar biasa sudah menanti. Warga berjejer di pinggir jalan, menyalami Siti satu persatu. Alhamdulillah, pulang juga ya, Siti. Sukses di rantau, sekarang waktunya hidup enak, kata salah satu tetangga. Hebat kamu, bisa ngumpulin ratusan juta. Nanti bikin rumah ya, biar kampung kita tambah bangga. Celetuk yang lain sambil tersenyum. Siti hanya bisa tersenyum canggung. Dalam hatinya, ia merasa bangga. Namun ucapan-ucapan itu juga mulai menimbulkan beban. Seolah-olah semua orang menunggu dirinya untuk segera memamerkan hasil kerja kerasnya dalam bentuk rumah megah atau usaha besar. Malam itu, rumah orang tuanya penuh tamu. Banyak yang datang hanya untuk melihat Siti, bertanya kabar, sekaligus penasaran dengan kisah perjuangannya. Ia disuguhi berbagai makanan, dari ketupat hingga ayam goreng, seolah ia seorang tamu kehormatan. Namun di balik sambutan meriah itu, ada pula bisikan-bisikan yang membuat hati Siti tidak tenang. Katanya bawa uang 300 juta. Wah, bisa kaya mendadak. Tuh, ucap seorang tetangga dengan nada setengah berbisik. Hati-hati, jangan sampai ketipu keluarga sendiri. Banyak tuh TKW pulang kaya, habis dalam sekejap. Timpal yang lain sambil terkekeh. Ucapan-ucapan seperti itu menusuk telinga Siti. Ia tahu, tak semua orang benar-benar tulus. Ada yang memuji, tapi ada juga yang iri. Ada pula yang hanya menunggu kesempatan untuk ikut merasakan uang yang ia bawa. Hari-hari pertama kepulangannya diisi dengan cerita dan tawa. Siti membagikan oleh-oleh yang ia bawa dari Malaysia. Kain batik, coklat, minyak angin, hingga perhiasan kecil. Anak-anak di kampung girang mendapat mainan. Sementara ibu-ibu heboh mencoba makanan asing yang ia bawa. Namun setelah euforia itu mereda, realita mulai mengetuk. Pertanyaan-pertanyaan serius mulai muncul. Siti, kapan mau bangun rumah? Tanah orang tuamu kan masih kosong.
Bisa langsung dibangun. Biar kelihatan sukses, ucap pamannya. Sisihkan sebagian untuk usaha. Nak, kalau cuma ditabung, nanti habis. Ayo, saya bantu kelola, kata sepupunya. Siti mendengarkan semua saran itu dengan kepala mengangguk. Namun hatinya ragu. Ia memang ingin membangun rumah. Ia juga ingin punya usaha. Tapi kecepatan orang-orang di sekitarnya yang menuntut membuatnya bingung. Yang lebih mengejutkan, satu persatu keluarga dekat mulai datang dengan berbagai alasan. Ada yang bilang butuh uang untuk biaya sekolah anak, ada yang beralasan ingin memperbaiki rumah bocor, ada pula yang mengaku sedang sakit dan butuh biaya berobat. Semua datang dengan wajah memelas, berharap Siti mengulurkan tangan. Kalau aku tidak bantu, aku pasti dianggap pelit, gumamnya dalam hati. Akhirnya, ia mulai mengeluarkan sebagian tabungannya. Beberapa juta untuk keponakan yang mau masuk kuliah. Puluhan juta untuk pamannya yang katanya ingin modal berdagang. Bahkan saudaranya yang lain meminjam belasan juta dengan janji akan mengembalikan setelah panen. Semua berjalan begitu cepat. Dalam waktu singkat, uang yang ia bawa mulai berkurang. Tapi Siti mencoba menenangkan diri. Tak apa, ini untuk keluarga. Allah pasti ganti. Di sisi lain, tetangga-tetangga semakin heboh. Mereka mengira Siti sudah jadi orang kaya baru. Ada yang terang-terangan meminta traktiran, ada pula yang menyindir dengan nada bercanda. Kalau sudah kaya, jangan lupa sama tetangga, ya. Setiap malam, Siti termenung di kamarnya. Ia memandangi buku tabungannya yang terus menyusut. Bayangan rumah megah yang ia impikan semakin menjauh. Tapi ia masih berusaha positif. Ini baru awal. Aku harus percaya pada orang-orang terdekat. Mereka pasti bisa menjaga kepercayaanku. Yang tidak ia sadari, kepercayaan itulah yang akan menjadi awal dari bencana besar. Uang yang ia kumpulkan dengan penuh keringat dan air mata mulai keluar tanpa kendali. Dan dalam hitungan bulan, hidupnya akan berubah dengan cara yang sama sekali tidak ia bayangkan. Hari-hari kepulangan Siti yang awalnya penuh sukacita perlahan berubah menjadi dilema. Tabungan yang ia bawa, lebih dari 300 juta rupiah, mulai terkuras tanpa ia sadari. Semua dimulai dari kepercayaan. Kalau bukan sama keluarga sendiri, mau percaya sama siapa lagi? Begitu prinsip yang terus ia pegang. Namun kenyataan membuktikan, justru kepercayaan itulah yang membuatnya terjerumus. Awalnya, hanya pinjaman kecil. Seorang adik sepupu datang dengan wajah muram. Mbak Siti, saya mau minta tolong. Anak saya mau daftar kuliah, butuh uang 5 juta. Saya janji bulan depan kembalikan, begitu panen padi. Siti, yang hatinya mudah luluh, langsung memberikan. Baginya, masa depan pendidikan keluarga adalah hal penting. Tak lama, giliran pamannya yang datang. Nak, kalau kau ada rezeki, tolong bantu saya buka usaha warung. Modalnya tidak banyak, cukup 20 juta. Kalau berhasil, nanti hasilnya bisa kita bagi. Siti sempat ragu. Tapi ucapan, kalau berhasil, hasilnya bisa kita bagi, terdengar meyakinkan. Ia pun menyerahkan uang itu tanpa banyak tanya. Kemudian datang lagi sepupu lain, yang mengaku butuh uang untuk memperbaiki rumah bocor. Lalu ada tetangga yang meminta bantuan untuk biaya berobat. Semua datang silih berganti, dengan berbagai alasan. Siti tidak tega menolak. Ia pikir, uangnya masih banyak. Namun kenyataan tidak seindah janji. Uang yang dipinjam tak kunjung kembali. Panen padi gagal karena cuaca buruk. Usaha warung pamannya bangkrut hanya dalam hitungan bulan. Sepupu yang memperbaiki rumah malah pindah ke kota, meninggalkan hutang begitu saja. Sementara itu, desakan lain muncul. Ibunya yang bangga melihat kepulangan Siti mulai mendorong agar uang itu digunakan untuk membangun rumah megah di tanah kosong dekat sawah. Nak, kalau punya rumah bagus, orang-orang akan tahu kamu sukses. Nanti keluarga kita dihormati. Awalnya, Siti ingin menunda. Tapi melihat wajah ibunya yang begitu berharap, ia luluh. Puluhan juta rupiah kembali keluar untuk membeli material bangunan. Namun karena dikelola asal-asalan, pembangunan mandek di tengah jalan. Rumah megah yang diimpikan hanya berdiri setengah jadi. Tembok tak diplester, atap belum terpasang. Siti semakin bingung. Ia merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tapi uang terus habis tanpa hasil nyata.
Di tengah kebingungannya, muncul tawaran lain. Seorang kenalan jauh datang dengan wajah penuh percaya diri. Siti, saya dengar kamu punya banyak uang. Ayo kita investasikan di usaha sawit. Keuntungan bisa berlipat ganda dalam setahun. Ucapan itu terdengar menggiurkan. Tapi sebelum Siti sempat berpikir panjang, orang-orang di sekitarnya mendesak. Ayo, Siti. Ini kesempatan emas. Jangan ragu. Kalau kamu nggak ikut sekarang, nyesel nanti. Akhirnya, puluhan juta lagi berpindah tangan. Dan seperti bisa ditebak, proyek sawit itu hanyalah tipu daya. Orang itu menghilang tanpa kabar, meninggalkan Siti dalam penyesalan mendalam. Bulan demi bulan, tabungan Siti semakin menipis. Ia mulai terjaga di malam hari, menatap kosong ke arah plafon rumah orang tuanya. Buku tabungan yang dulu penuh angka besar kini tinggal puluhan juta. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? 7 tahun aku menahan lapar, menahan sakit, demi ini semua. Tapi kenapa cepat sekali hilang? Air matanya menetes deras. Ironisnya, orang-orang yang dulu datang meminta bantuan mulai menghindar. Ketika ditagih, mereka memberi berbagai alasan. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang berjanji minggu depan tapi tak pernah datang. Ada pula yang langsung marah seolah-olah Siti yang salah. Kok nuntut sih? Sit? Namanya juga usaha. Rugi untung itu biasa. Kata pamannya dengan nada tinggi ketika Siti menanyakan modal warungnya. Lebih menyakitkan lagi, tetangga-tetangga yang dulu memuji kini mulai mencibir. Katanya bawa uang ratusan juta, tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Wah, jangan-jangan habis buat foya-foya di kota. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Siti, membuat hatinya semakin hancur. Kini, uang yang tersisa tak cukup lagi untuk membangun rumah. Bahkan untuk modal usaha kecil pun sulit. Semua habis dalam hitungan bulan, lenyap begitu saja tanpa bekas. Malam itu, Siti duduk di halaman rumah orang tuanya yang sempit. Angin malam berhembus dingin, membawa suara jangkrik yang menyayat hati. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Andai waktu bisa diulang, aku tidak akan mudah percaya. Aku tidak akan gampang memberi tanpa pikir panjang. Namun semua sudah terlambat. Hasil kerja keras 7 tahun, keringat yang ia kumpulkan setetes demi setetes, kini sirna. Tinggal penyesalan dan tatapan sinis orang-orang di sekitarnya. Yang lebih pahit, rumah orang tuanya tidak bisa menampungnya lama-lama. Tanah warisan yang diperebutkan saudara membuat situasi semakin rumit. Siti tidak tahu harus tinggal di mana. Dan tanpa disangka, satu keputusan pahit menantinya. Ia harus menempati kandang ayam kosong di belakang rumah saudaranya. Sebuah tempat yang jauh dari kata layak, namun menjadi satu-satunya pilihan. Hari-hari berat terus menghantui Siti Aminah. Uang tabungan yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal angka kecil di rekening. Rumah impian yang sempat ia bayangkan megah berdiri di atas tanah sawah, kini terbengkalai dalam kondisi setengah jadi. Dinding bata tanpa plester, tiang kayu seadanya, dan atap yang bahkan belum terpasang. Lebih menyakitkan lagi, keluarga besar yang dulu menyambut dengan senyum hangat kini perlahan menjauh. Ada yang pura-pura sibuk ketika dimintai pertanggungjawaban, ada pula yang berbalik menyalahkannya. Kalau pintar ngatur uang, nggak bakal habis begitu saja, kata seorang saudaranya dengan nada menyindir. Padahal, merekalah yang paling banyak mengambil bagian dari tabungan Siti. Tinggal di rumah orang tua pun bukan pilihan. Rumah itu sudah penuh dengan adik dan keluarganya yang lain. Selain itu, konflik soal warisan tanah membuat situasi semakin panas. Ada yang bilang tanah itu milik bersama, ada yang menuduh Siti tidak berhak karena ia sudah sukses di luar negeri. Padahal, sukses yang mereka maksud kini hanya tinggal cerita. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kampung, ibunya mendekati Siti dengan wajah penuh rasa bersalah. Nak, maafkan ibu. Rumah kita sudah terlalu sempit. Adik-adikmu juga butuh tempat. Ibu bingung harus bagaimana. Siti terdiam. Hatinya sakit mendengar ucapan itu, tapi ia mengerti. Ia tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Akhirnya, dengan berat hati, ia menerima tawaran salah satu saudaranya untuk menempati kandang ayam kosong di belakang rumah. Kandang itu dulunya dipakai untuk memelihara puluhan ekor ayam kampung. Tapi sejak beberapa bulan terakhir sudah dibiarkan kosong karena penyakit unggas. Ketika pertama kali melangkah masuk, Siti menahan napas.
Bau menyengat masih melekat di dinding bambu. Lantai tanah becek, penuh bekas kotoran ayam yang menghitam. Atapnya bocor di beberapa bagian, membuat air hujan menetes ke dalam. Tikus-tikus kecil berlari ke sana kemari, membuat bulu kuduk berdiri. Ya Allah, inikah tempatku sekarang? Gumamnya dengan suara serak. Ia membersihkan sebisanya. Mengambil sapu, mengangkat karung-karung bekas pakan, dan menjemur kasur tipis peninggalan lama. Tapi sebesar apapun usahanya, kandang ayam tetaplah kandang ayam. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kehangatan, hanya tempat darurat untuk berteduh. Malam pertamanya di sana benar-benar menyayat hati. Angin malam menerobos celah-celah dinding bambu, membuat tubuhnya menggigil. Atap yang bocor meneteskan air ke kasurnya. Bau menyengat masih belum hilang. Siti meringkuk di sudut ruangan, memeluk lutut, menahan air mata. 7 tahun aku bekerja siang malam. 7 tahun aku menahan lapar, dihina, disiksa majikan. Pulang-pulang aku tinggal di sini, di kandang ayam, bisiknya lirih. Kabar tentang keadaan Siti cepat menyebar. Anak-anak kecil kampung sering mengintip dari balik pagar, lalu berlari sambil tertawa. Lihat, Mbak Siti sekarang tinggal di kandang ayam. Orang-orang dewasa pun tak kalah kejam. Ada yang bergosip di warung kopi, ada yang pura-pura prihatin tapi sebenarnya mengejek. Katanya pulang bawa ratusan juta. Kok malah jadi gini, ya? Kasihan, tapi juga aneh. Cibiran itu menambah luka di hati Siti. Ia merasa seperti bahan tontonan, bukan lagi sosok yang dulu dielu-elukan ketika pulang. Namun di tengah kepahitan itu, Siti masih mencoba tegar. Ia mencari cara untuk bangkit. Ia mulai membantu tetangga mengupas bawang, mencuci pakaian, atau menjaga anak kecil, meski hanya dibayar belasan ribu. Tak apa, yang penting halal, katanya pada diri sendiri. Setiap kali melewati rumah-rumah tetangga, ia selalu menunduk. Bukan karena malu bekerja serabutan, tapi karena tidak kuat menahan tatapan sinis. Ada rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hasil kerja keras bertahun-tahun hilang, dan kini ia bahkan tak punya tempat tinggal yang layak. Di dalam kandang ayam itu, Siti sering mengadu kepada Allah. Ia sujud lama sekali, hingga air matanya membasahi sajadah tipis yang ia bawa dari Malaysia. Ya Allah, jika ini jalan MU, aku ikhlas. Tapi tunjukkan aku jalan keluar. Jangan biarkan aku terus dihina. Malam demi malam berlalu. Suara ayam jantan yang masih berkeliaran sering membangunkannya dini hari. Bau kotoran ayam sudah terbiasa ia hirup setiap hari. Tubuhnya sering sakit karena tidur di lantai lembab. Tapi anehnya, di tempat paling hina itulah Siti mulai menemukan kekuatan baru. Ia sadar bahwa dunia bisa saja merendahkannya. Tapi hatinya tidak boleh ikut jatuh. Ia mulai menata niat lagi. Uang bisa hilang, harta bisa lenyap, tapi semangat hidup dan iman harus tetap ada. Namun, tak bisa dipungkiri, kehidupan di kandang ayam membuat kisahnya jadi buah bibir. Foto dirinya yang tidur di tempat reot itu suatu hari diunggah oleh seseorang ke media sosial. Dan dari situlah, cerita Siti yang tragis dan memilukan mulai viral kemana-mana. Hari-hari Siti di kandang ayam awalnya berjalan sunyi. Ia menganggap penderitaannya hanya akan diketahui segelintir orang di kampung. Namun, takdir berkata lain. Suatu pagi, seorang pemuda desa lewat dan melihat Siti sedang duduk di depan kandang. Kasurnya tipis, bajunya lusuh, wajahnya terlihat letih. Pemuda itu merasa iba, lalu diam-diam memotret. Foto itu akhirnya tersebar di media sosial. Awalnya hanya diunggah di grup Facebook desa. Namun dalam hitungan jam, ratusan komentar berdatangan. Banyak yang terkejut, tak percaya bahwa seorang TKW yang pulang dengan uang ratusan juta kini tinggal di kandang ayam. Ya Allah, kasihan banget. 7 tahun kerja keras, kok bisa jadi begini? Tulis seorang netizen. Bukti nyata kalau uang tanpa manajemen akan habis percuma. Komentar yang lain. Tak sedikit pula yang sinis, pantes aja habis. Kalau nggak pinter ngatur. Banyak gaya, ujung-ujungnya jadi begini. Dari Facebook, foto itu menyebar ke Instagram, TikTok, hingga Twitter. Konten kreator mulai membicarakan kisah Siti. Bahkan beberapa kanal YouTube membuat liputan khusus dengan judul sensasional, TKW bawa uang ratusan juta, kini tinggal di kandang ayam. Hidup Siti seketika jadi perhatian publik.
wartawan lokal datang ke desa, membawa kamera dan mikrofon. Mereka mengetuk kandang ayam yang kini jadi tempat tinggalnya. Mbak Siti, apa benar uang hasil kerja 7 tahun di Malaysia sudah habis? Apa benar sekarang tinggal di kandang ayam? Pertanyaan itu membuat Siti tertunduk. Matanya berkaca-kaca, suaranya serak saat menjawab. Iya, semua benar. Saya salah terlalu percaya orang, salah mengelola. Dan beginilah saya sekarang. Video wawancara itu tayang di televisi lokal lalu viral lagi di dunia maya. Dalam semalam, nama Siti Aminah dikenal banyak orang. Ada yang bersimpati, ada yang mencaci, ada pula yang sekadar menjadikan kisahnya bahan gosip. Namun dari viral itu, pelajaran besar pun menyebar. Banyak orang tersentuh. Para TKW di luar negeri menonton kisah Siti dengan hati bergetar. Ini peringatan buat kita semua. Jangan ulangi kesalahan yang sama, tulis seorang TKW di Arab Saudi di kolom komentar. Beberapa komunitas buruh migran bahkan menjadikan kisah Siti sebagai materi pelatihan. Pentingnya menabung dengan benar, pentingnya belajar manajemen keuangan, dan jangan mudah menyerahkan uang pada orang lain. Di sisi lain, bantuan mulai berdatangan. Beberapa donatur tergerak hati. Ada yang mengirimkan uang, ada pula yang mengirimkan bahan makanan. Sebuah komunitas muslimah bahkan menggalang dana untuk memperbaiki tempat tinggal Siti agar lebih layak. Namun Siti menerima semua itu dengan rendah hati. Saya tidak mau bergantung terus pada orang lain. Saya ingin bangkit, meski dari nol, ucapnya lirih. Di kandang ayam itu, Siti merenung setiap malam. Ia sadar bahwa Allah sedang menguji kesabarannya. Mungkin ini teguran. Aku terlalu percaya manusia, tapi lupa bersandar sepenuhnya pada MU. Ya Allah. Doanya sambil meneteskan air mata. Hidup yang penuh cibiran tidak membuatnya berhenti bermimpi. Ia mulai merencanakan langkah baru. Dari hasil kerja kecil-kecilan mencuci pakaian dan membantu tetangga, ia sisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia ingin membuka usaha kecil, mungkin warung kelontong atau jualan sayur di pasar. Tidak besar, tapi cukup untuk menyambung hidup. Ironisnya, banyak orang yang dulu meminjam uangnya kini pura-pura tak mengenal. Bahkan ketika kisahnya viral, tak ada satupun dari mereka yang muncul untuk minta maaf atau mengembalikan uang. Siti hanya bisa tersenyum pahit. Tak apa, biarlah Allah yang membalas. Kisah Siti menjadi refleksi bagi banyak orang, bahwa uang bisa habis dalam sekejap, bahwa keluarga dan orang terdekat bisa saja jadi sumber luka, dan bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi. Kesuksesan sejati adalah bagaimana tetap tegar saat jatuh, tetap bersyukur meski dihina, dan tetap punya harapan meski hidup terasa hancur. Pada akhirnya, Siti menemukan kedamaian dalam doa dan keyakinan. Meski tinggal di kandang ayam, ia merasa hatinya lebih dekat dengan Allah. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jadikan aku manusia yang sabar. Dan semoga kisahku ini jadi pelajaran bagi banyak orang." Dan benar saja, kisahnya menjadi hikmah viral. Bukan hanya warga kampung, tapi ribuan orang di seluruh Indonesia belajar dari kisah Siti. Belajar untuk lebih bijak, lebih hati-hati, dan tidak gampang silau oleh uang. Siti mungkin tidak lagi punya ratusan juta, tidak lagi disanjung tetangga, dan tidak lagi punya rumah megah. Tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan hati, kesabaran, dan hikmah yang bisa menggetarkan siapa saja yang mendengar ceritanya.